Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Aku sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di rumah belajar daring, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan kekuatan untuk mengikuti materi kali ini sampai selesai. Pelajaran kita kali ini melanjutkan tema 9, subtema 1, pelajaran 5 dan juga pelajaran 6. Sebelum kita melanjutkan, Ustaz ingatkan untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan semalam, yang kalau sudah dikerjakan, difoto, kemudian dikumpul di Google Classroom. Sebelum belajar, perhatikan untuk berpakaian yang rapi, kemudian berdoa jangan lupa agar dimudahkan, dan juga siapkan catatannya. Dan juga siapkan bukunya, tema 9, subtema 1, pelajaran 5 dan juga pelajaran 6. Baik, kita baca doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subtema 1, benda tunggal dan campuran, pelajaran 5 dan juga pelajaran 6. Di materi kali ini kita belajar 3 mata pelajaran, yakni ada Bahasa Indonesia, IPA dan juga PPKN. Kita akan mulai mempelajari satu persatu. Baik, anak-anak sekalian, antum masih ingat pelajaran tadi malam tentang 7 unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah iklan. Jika mau dia iklannya berkualitas, maka dia harus memiliki 7 unsur ini. Yakni ada nama produknya, gambarnya harus menarik, kalimat iklannya harus efektif, kemudian keunggulan produknya apa harus dijelaskan di situ. Kemudian harga produknya harus juga jelas, apakah dia mahal atau murah. Nomor teleponnya, nomor yang bisa dihubungi, kontak. Kemudian alamatnya. Jadi orang ketika melihat iklannya, orang tertarik, orang bisa menghubungi atau orang mencari alamat daripada tempat pengiklan tersebut. Nah, selain sebuah iklan itu harus memiliki unsur-unsur, ketujuh unsur ini, sebuah iklan juga dia harus mengandung beberapa ciri-ciri yang menjadi faktor penting juga dalam bagusnya sebuah iklan, sehingga ini bisa menarik perhatian masyarakat umum juga, khususnya ketika iklannya dibuat di spanduk atau di media cetak yang lainnya. Ini harus mengandung beberapa ciri-ciri berikut. Selain unsur-unsur tadi, ketujuh unsur itu, ciri-cirinya, ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam sebuah iklan itu harus memenuhi atau terkandung setidaknya ada 4 ciri-ciri bahasa dalam sebuah iklan. Yang pertama, bahasanya harus efektif. Apa maksud efektif? Maksud efektif ialah bahasanya harus singkat, padat dan jelas. Bahasanya harus singkat, padat dan jelas. Contohnya di sini, bahasa iklannya, laundrynya warga Batam, singkat, padat dan jelas, orang paham. Atau di sini 1 hour siap, 1 jam siap, singkat aja bahasanya, nggak perlu kami akan mencuci pakaian Anda siap dalam 1 jam, langsung kinclong, tidak panjang-panjang, cukup dia tulis 1 jam siap. Orang paham, wah ini keunggulan dari Batam Laundry on Kilos ini, dia bisa menyelesaikan atau bisa menyiapkan pakaian kotor kita dalam waktu 1 jam saja, sudah bersih dan siap dipakai. Singkat aja, nggak panjang-panjang, harga kiloan lebih hemat, mesin cuci kualitas terbaik. Jadi penjelasannya jelas. Kemudian bahasanya harus memikat dan memiliki daya sugesti. Daya sugesti ini maksudnya bahasanya itu bisa menghipnotis orang atau membuat orang jadi tertarik. Orang lihat 1 jam siap, terus murah. Wah ini mending laundry kesini aja lah. Kalau laundry kemarin udah lama,
satu atau sampai 2 hari, nggak siap-siap, terus mahal pula. Orang kalau melihat iklan seperti ini, orang menjadi tertarik jadinya. Bahasanya mudah dipahami dan juga bahasanya memikat dan mampu menghipnotis atau menarik perhatian orang. Kemudian menggunakan kata konotasi positif. Menggunakan kata konotasi positif, maksudnya kata yang mengandung konotasi positif ini kata-kata yang tidak mengandung bahasa-bahasa yang kasar, ya. Bahasa-bahasanya tidak kasar dan konotasinya positif, tidak mengandung bahasa-bahasa yang negatif, tidak mengandung bahasa-bahasa yang membuat orang jadi bingung, tidak, tapi bahasa-bahasanya sopan, ya. Kemudian bahasanya baik, bahasanya tidak mengandung hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif. Contohnya di sini dipakai bahasa-bahasa yang baik, harga kiloan lebih hemat, atau tidak menggunakan bahasa-bahasa yang lebay, ya. Harga kiloan hemat banget coy, sampai nggak gitu-gitu, nggak terlalu lebay, nggak alay, tapi konotasinya positif, bahasa-bahasanya singkat, sederhana, dan juga mengandung hal-hal yang positif. Kemudian isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Harus objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Jangan di iklannya 1 jam siap, pas orang antar pakaiannya ternyata orang nunggu seharian atau orang nunggu sampai besoknya. Jadi harus benar-benar iklannya seperti apa, pelaksananya juga harus sesuai dengan iklan yang telah kita sebarkan ke masyarakat umum. Nah, ini ciri-ciri bahasa. Selain unsur-unsur, ini ada nama produk, nomor telepon, alamat, bahasa yang jelas. Selain daripada itu, kemudian keunggulan produk. Selain unsur-unsur itu, harus bahasa yang digunakan juga efektif, memikat, kemudian positif, dan juga jujur sesuai dengan apa yang diiklankan. Kemudian Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin Ustaz memberikan tugas tentang benda tunggal dan juga benda campuran untuk mendeteksi atau mengidentifikasi, mencari informasi tentang benda tunggal dan juga benda campuran dan juga perbedaannya. Nah, di sini kita akan sedikit membahas atau mengulang tentang penjelasan atau definisi dan juga contoh-contoh benda tunggal dan benda campuran yang ada di sekitar kita. Yang pertama, contoh yang Ustadz ambil dari buku di halaman 37. Nah, Ustadz sekalian, tentang emas. Contoh di sini kita akan belajar perbedaan benda tunggal dan benda campuran yang ada pada emas. Contohnya di emas. Nah, pada emas sendiri ada emas yang dia termasuk dalam zat tunggal dan juga ada emas yang dia masuk dalam zat campuran. Kalau emas yang dia zat tunggal itu emas yang dia kadarnya 24 karat, emas murni. Dari kandungannya semuanya emas murni, tidak ada campuran lain. 24 karat ini maksudnya benar-benar emas murni. Tidak ada dia tercampur dengan logam lainnya. Nah, emas ini dia masuk dalam salah satu jenis logam. Dan logam itu banyak. Ada tembaga, perak, perunggu, besi, baja, dan lain-lainnya, aluminium. Emas ini juga dia bisa dicampur dengan logam-logam yang lainnya. Namun ketika dia hanya tercampur emas saja, hanya emas murni, ini maka dia termasuk dalam zat tunggal. Atau dia emas 24 karat, biasa disebut emas murni atau emas 24 karat. Ini adalah emas yang dia masuk dalam zat tunggal. Artinya, kemarin kita pelajari zat tunggal. Zat tunggal ini zat yang zat yang dia hanya terbentuk dari satu benda, yang hanya terbentuk dari satu zat tunggal saja. Misalnya emas murni, semuanya terbuat dari emas, tidak ada campuran-campuran logam lainnya atau tidak ada campuran-campuran benda-benda lainnya. Ini benar-benar emasnya murni, semuanya emas. Ketika dicek atau di scan, emasnya murni, tidak ada campuran lain. Ini zat tunggal. Namun ada juga emas yang masuk dalam zat campuran. Ya, ini emas yang sudah dicampur dengan
logam tembaga atau logam-logam lainnya. Ini kadarnya jadi turun. Tadi yang 24 karat dia bisa jadi 22 karat, 20 karat atau 18 karat atau bisa lebih di bawah itu. Nah, contohnya emas-emas yang ada di perhiasan-perhiasan. Ada di kalung, cincin, gelang. Ada juga perhiasan yang dia emas murni, tapi jarang. Kebanyakan perhiasan itu dia sudah kadar karatnya sudah turun. 22, 20, 18, 14, 16 sudah turun. Bahkan ada yang mungkin sampai emasnya sedikit. Dibilangnya emas, orang sebutnya dengan istilah emas imitasi atau emas palsu. Kelihatannya kayak emas, warnanya emas, tapi ternyata ketika dicek bukan tidak ada kandungan emas di dalamnya. Ini perhiasan-perhiasan yang kebanyakan dipakai oleh orang-orang itu dia sudah masuk dalam zat campuran, bukan lagi emas murni 24 karat. Jadi bukan lagi zat tunggal tapi udah masuk zat campuran. Jadi sudah emas, ada emasnya memang tapi sudah dicampur dengan logam-logam lainnya. Bisa dicampur dengan tembaga untuk dibikin cincin atau dibikin kalung, dibikin gelang, bikin anting-anting. Kemudian ada juga mungkin antum pernah dengar namanya emas putih. Emas putih ini emas yang sudah dicampur tembaga dan juga perak. Ada emas yang warnanya putih. Ini dia sudah dicampur, ada zat emas, zat tunggal dari emas dicampur dengan tembaga dan juga perak sehingga warnanya menjadi putih. Ini sudah bukan lagi emas murni lagi. Namanya emas putih tapi nggak murni. Ada orang bilang kalung emas, tapi dia bukan benar-benar murni 24 karat emas, tapi sudah dicampur. Ini perbedaan-perbedaan antara benda tunggal dan juga benda campuran, contohnya yang ada di emas. Campuran namanya campuran homogen. Kenapa disebut campuran homogen? Misalnya emas putih nih. Emas putih ini campuran antara emas, tembaga dan juga perak. Kenapa disebut campuran homogen? Kan campuran kemarin ada dua, ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Kenapa di emas putih ini disebut campuran homogen? Karena dia tercampur dari satu jenis benda, yakni logam. Logam dicampur dengan logam, sehingga dia masih tercampur dalam satu jenis. Zatnya sama ya, zatnya sama. Maksudnya dari jenis yang sama tercampurnya. Dari jenis yang sama tercampurnya. Makanya disebut campuran homogen. Jadi dia hanya dari satu jenis benda, dari logam. Emas logam, tembaga logam, perak juga logam. Ketika dia tercampur jadi emas putih, dia disebut dengan campuran homogen. Kalau campuran heterogen berarti sudah tercampur dari berbagai atau dari beberapa jenis zat atau beberapa jenis benda. Misalnya campuran heterogen itu misalnya air dicampur dengan kopi. Ini sudah berbeda jenisnya. Atau air dimasukkan pasir. Ini ada air, ada pasir. Campuran heterogen dia bisa dibedakan ya. Campuran heterogen itu dia bisa dibedakan dengan zat yang satu dan zat benda yang lainnya bisa dibedakan. Contoh air dimasukkan pasir, kita masih bisa membedakan mana air mana pasir. Namun ketika contohnya di campuran homogen di emas putih misalnya, antum bakalan susah cari mana emas, mana tembaga, mana perak karena sudah tercampur begitu sempurna. Itu namanya campuran homogen. Kalau campuran heterogen masih bisa dibedakan. Nah, contoh-contoh benda tunggal dan benda campuran lainnya adalah ada di, nah ini dia zat tunggal. Misalnya air putih dimasukkan dalam gelas. Air putih atau air bening ketika dimasukkan dalam gelas, kemudian ditambah lagi dengan air putih lagi, ditambah terus, tidak akan berubah zatnya. Air putih itu tidak akan berubah menjadi kopi ketika dicampur terus menerus. Ini namanya maksud dari zat tunggal. Jadi terbentuk dari satu benda saja atau satu zat saja, tidak ada campur baur dengan benda-benda lain. Contohnya emas murni tadi, emas dicampur emas,
tetap tidak akan berubah. Dia tetap menjadi emas murni 24 karat. Tapi ketika sudah dicampur dengan logam lainnya, maka dia akan berubah menjadi zat campuran. Sama seperti air. Ketika sudah dimasukkan biji kopi atau bubuk kopi ke dalamnya, maka air putih tadi dia sudah bukan lagi zat tunggal, tapi sudah berubah jadi zat campuran. Kalau tercampurnya air dan kopi, ini campuran homogen atau campuran heterogen? Sudah usah jelaskan di beberapa menit sebelumnya, sudah usah jelaskan. Antum bisa putar kembali, kemudian antum cari. Kenapa disebut homogen? Misalnya antum jawab, ini kopi dan air ini atau kopi hitam, ini dia masuk dalam campuran homogen. Antum harus tahu juga kenapa alasannya homogen. Kalau antum jawab heterogen juga antum harus tahu kenapa air kopi atau kopi hitam itu dia disebut dengan campuran heterogen. Bisa jelaskan kembali. Kalau campuran homogen, dia tergabung dari satu jenis benda. Misalnya campuran logam tadi, emas, tembaga, perak. Ini semuanya jenis logam, dia tercampur sempurna. Kalau campuran homogen itu dia tercampur sempurna. Tidak bisa dibedakan mana zat yang mana benda yang satunya, mana benda, tidak bisa dibedakan. Dia sudah tercampur secara sempurna. Contohnya di emas putih misalnya. Itu sudah tercampur sempurna, atau di kalung emas. Antum susah bedakan mana emas, mana lagi tembaganya. Antum cari sudah susah dicarinya. Tapi ketika campuran heterogen bisa dibedakan. Contohnya campuran air sama pasir. Nah, masih bisa dibedakan mana pasir, mana air. Kira-kira menurut antum, kalau kopi itu, kopi hitam khususnya yang pakai bubuk, itu campuran homogen atau campuran heterogen? Antum jawab sendiri dan simpulkan sendiri. Baik, dan saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita telah belajar juga tentang ketampakan alam atau bentang alam dari Indonesia. Bentang alam atau ketampakan alam, atau bentuk daripada bentuk bentuk daratan dan juga bentuk lautan daripada negara kita. Bentuk buminya atau bentuk keadaan daratan dan juga keadaan lautannya. Kita telah pelajari bahwa Indonesia itu negara dengan lautan terbesar di dunia, negara dan kepulauan terbesar juga di dunia. Kemudian Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut, dan setiap daerah dia mempunyai bentang alam yang berbeda-beda. Ada daerah yang dia pegunungan, ada daerah yang perbukitan, ada daerah yang dia dikelilingi oleh laut, ada daerah yang dia daratannya lebih besar daripada lautnya, atau dia maksudnya ketika dia mau pergi ke laut jauh jaraknya. Ada yang benar-benar di pinggir laut, atau ada yang benar-benar tinggal di atas laut. Ini bentuk bentang alam yang menjadi salah satu membuat Indonesia menjadi sangat beragam. Nah, bentang alam Indonesia atau ketampakan alam ini merupakan salah satu alasan Indonesia kaya akan keragaman budaya. Karena terpisahnya antara satu pulau dan pulau yang lainnya membuat kebiasaan orang berbeda-beda. Orang yang biasa tinggal di bukit atau pegunungan, tentu dia akan berbeda cara hidupnya dengan orang yang tinggal di bibir pantai, atau orang yang tinggal di daerah pantai. Berbeda tentunya. Orang yang terbiasa kerja di perusahaan dengan orang yang kerjanya sebagai nelayan atau petani tentu berbeda. Cara dia berbicara berbeda, cara dia hidup berbeda, cara dia berinteraksi dengan orang di sekitarnya tentu berbeda. Ini yang membuat Indonesia menjadi banyak budaya dan juga adat istiadatnya. Bahkan dari cara bicara saja berbeda-beda nadanya. Ini juga salah satu bentuk daripada bentang alam dan juga profesi atau pekerjaan yang ada di suatu daerah, khususnya di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hampir setiap daerah itu memiliki kebudayaan masing-masing. Namun, keberagaman suku bangsa dan budaya tidak membuat bangsa Indonesia itu terpecah belah. Kenapa? Karena bangsa Indonesia itu memiliki sebuah semboyan.
yang membuat bangsa Indonesia tetap rukun dan bersatu. Nama semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, yakni semboyan yang bermakna bahwa berbeda-beda tapi tetap satu jua. Walaupun kita punya saudara di Papua, ada saudara kita di Ambon, saudara kita di Sulawesi, Jawa, ada saudara kita di Bali, saudara kita di Aceh, di Lampung, di Manado, di Palu, ada saudara kita di Jambi, di Kalimantan, di Banjarmasin, saudara kita di suku Dayak. Banyak sekali. Kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu di atas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dan juga Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, negara kita juga memiliki beberapa lambang-lambang, yakni ada bendera merah putih sebagai lambang negara. Kemudian bahasa kita bahasa Indonesia. Dan juga kita juga harus mencintai negara kita, yakni dengan cara menghormati dan juga taat kepada pemimpin di negara kita, presiden kita, yakni Bapak Joko Widodo. Dan juga kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Walaupun kita penting untuk mempelajari juga bahasa asing, dan juga kita melestarikan bahasa daerah. Moto yang digunakan oleh Menteri Pendidikan atau Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, motonya adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi harus tiga-tiganya harus seiring sejalan. Harus utamakan bahasa Indonesia ketika kita berada di negara kita, berbicara dengan orang-orang dari suku-suku yang lain. Utamakan bahasa Indonesia. Kalau bisa lestarikan bahasa daerah dengan orang-orang sekampung atau sedaerah kita. Kemudian kita kuasai bahasa asing, misalnya belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, supaya kita juga bisa belajar lebih jauh, khususnya bahasa Arab yang menjadi bahasa daripada agama kita, agama Islam. Nah, kemudian kita juga digabungkan dalam satu dasar negara, yakni dasar negara Pancasila. Ini ada 5 Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Jadi dasar menjadi menentukan bagaimana negara kita ini berdiri. Negara kita berdiri meletakkan peraturan harus sesuai dengan dasar negara, yakni Pancasila. Yakni 5 sila yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian Ustaz sekalian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustaz harap antum semuanya bisa mengikuti sampai selesai. Ya, jangan disia-siakan waktunya. Ikuti saja dulu setiap pembelajaran yang telah dikirimkan oleh guru-guru. Diikuti dilakukan setiap perintah apa yang diberikan atau tugas yang diberikan oleh guru-guru, agar supaya Ustaz sekalian selain banyak pahalanya dan ini juga bermanfaat untuk antum, bisa menyelesaikan tugas-tugas atau ujian-ujian nanti antum hadapi nanti di penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester. Baik. Nah, kemudian ada tugas, selain tugas malam Ustaz mau menambah lagi tugas untuk antum. Semangat ya. Ustaz berikan tugas supaya antum tetap ada kegiatan belajar di rumah. Tetap ada kegiatan belajar di rumah selain mengikuti materi. Tugasnya ada di halaman 36, 37 dan 38. Tugas tentang iklan dan juga tugas tentang benda tunggal dan juga benda campuran. Jangan lupa untuk dikerjakan. Baik, barakallahu fikum Ustaz sekalian. Jazakumullah khairan sudah hadir dan juga mengikuti pembelajaran sampai selesai. Ustaz doakan semoga antum semuanya sehat walafiat, diberkahi ilmunya dan menjadi anak-anak yang soleh dan juga mendapatkan pahala dan juga mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tutupnya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.